Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Warta Jemaat Lisan hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Panatua Jimmy Sitomorang atau Sekretariat Gereja. Pelayan firman Tuhan Kebaktian Minggu Paskah kelima, Kebaktian Minggu Paskah kelima 18 Mei 2025 dilayani oleh Pendeta Samuel Adi Perdana dari GKI Taman Cibunut. Biston pagi diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 waktu pukul 5.30, tempat gereja, dipimpin Panatua Kristianto. Diingatkan mulai 10 Mei 2025 kegiatan Biston pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 WIB. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 waktu pukul 19 WIB. Penyelenggara Majelis Jemaat tempat gereja dipimpin Panatua Mulyaditan, Liturgos Ibu Eli. Kami mengundang anggota jemaat simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 waktu pukul 17 WIB. Tema membuat utuh dan jelas, dilayani Bapak Boy Simon Booster. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Dilanjutkan rangkaian kegiatan doa 10 hari menjelang Pantekosta mulai tanggal 30 Mei 2025 sampai 7 Juni 2025 pukul 19.00 WIB. Berikut jadwal kegiatan doa 10 hari. Bisa dibacakan di lisan. Persekutuan lansia akan diadakan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 waktu pukul 16 WIB. Tempat gereja dipimpin Panatua Yeni, Liturgos Bapak Irwantan. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam persekutuan ini. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan yang dilaksanakan pada hari Minggu 25 Mei 2025 waktu pukul 12 WIB. Tempat gereja. Jika ada usul, saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Kebaktian Raya Kaum Muda. Kebaktian Raya Kaum Muda GKI Klasis Bandung akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Mei 2025. Tempat Universitas Kristen Maranatha, waktu pukul WIB sampai selesai. Pemuda
remaja GKI Pamanukan akan hadir dalam kebaktian ini. Persembahan syukur tahunan dalam ibadah Pantekosta, ibadah syukur tahunan pada hari Minggu 8 Juni 2025 pukul 9 WIB, umat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan berupa celengan ataupun amplop persembahan syukur tahunan. Kiranya kita dapat mempersiapkan dari sekarang. Sekian warta jemaat hari ini. Persembahan yang masuk dari tanggal 10 sampai 15 Mei totalnya Rp2.608.000. Sekian warta jemaat hari ini. Mari kita bangkit berdiri.
Kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang terkasih, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa, kita masih dalam perayaan Paskah, karena kita masuk minggu Paskah kelima. Pentakosta tinggal 3 minggu lagi. Yuk, kita mulai siapkan persembahan syukur tahunan kita. Tema kita hari ini adalah perintah baru, saling mengasihi. Tema ini sering sekali dibahas, tapi apakah kita sudah sungguh menjalankan perintah baru ini? Perintah baru ku beri saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Marilah saat ini kita mengakui dosa kita secara pribadi. Tuhan yang maha baik, yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa, dengan rasa bahwa kami selama menjalankan kehidupan kami banyak melakukan kesalahan Bapa, baik yang sengaja maupun tidak kami sengaja Bapa. Kami kadang sebagai orang tua Tuhan, kami tidak bertindak selayaknya seperti orang tua. Ampunilah kami Bapa. Kami sebagai anak Tuhan, kami juga Tuhan tidak bisa menghormati orang tua kami. Kami selalu bertindak semena-mena Bapa. Ampunilah kami Bapa. Ajarilah kami supaya kami menjadi anak-anak yang turut kehendak-Mu.
Dan juga sebagai suami dan istri Tuhan, kami kadang tidak saling menghormati. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dalam kehidupan berumah tangga kami Tuhan, kami boleh saling mengasihi, saling menghormati Bapa. Ampunilah kami Bapa, dan kami juga sebagai teman Bapa, kami juga kadang tidak saling menghormati teman kami Bapa. Ampunilah kami Bapa, dimanapun kami berada ya Tuhan, ajarilah kami Tuhan, untuk kami boleh saling memaafkan dan kami boleh saling mengampuni, karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memaafkan dan mengampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam kami beraktivitas, dalam pelayanan, dalam pekerjaan Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di surga, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu, berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Jemaat kami undang berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami rindu sekali disapa oleh firman-Mu di Minggu Paskah kelima ini. Tuhan memberikan perintah baru kepada kami untuk saling mengasihi, supaya setiap orang yang melihat kehidupan kami di tengah keluarga, di antara kami saudara dalam persekutuan Jemaat GKI Pamanukan, dimanapun kami berada, dalam setiap sikap hidup kami, orang tahu bahwa kami murid-murid Tuhan. Sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, juga hamba-Mu ini, saat kami merenungkan firman dan menyampaikan kabar baik dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan perenungan ini ke dalam tangan kasih Juru Selamat kami yang bangkit, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18.
Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul adalah saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk lain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sampai seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang dipimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 148 secara berbalasan. Semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi alam semesta. Baiklah semuanya memuji Tuhan.
Tuhannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Bacaan kedua menurut Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Bacaan kedua menurut Wahyu 21 sampai 1 sampai 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Dengan demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kenal ya, saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Salam juga dari seluruh majelis jemaat dan jemaat GKI Taman Cibunut Bandung ya. Kita saling memberi senyum 227 Bapak Ibu. Tahu senyum 227? Yang bibir sebelah kanan ditarik
2 cm, kiri tarik 2 cm, lalu ditahan sampai 7 detik. Nah, lalu diberikan kepada kiri kanannya. Ya, salam senyum 227. Ya, tahan ya 7 detik ya, dihitung 1, 2. Ya. Pada Minggu Paskah yang kelima ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 30 sampai 35 dengan satu tema perintah baru, saling mengasihi. Saya awali dengan sebuah kisah kebijaksanaan ya dari Antonio de Melo tentang 2 biarawan yang sudah hidup bersama selama 40 tahun dan tidak pernah 2 biarawan ini selama 40 tahun itu bertengkar sekalipun, tidak pernah. Kemudian suatu hari mereka berkata satu dengan yang lain begini, "Saudaraku," kata biarawan yang pertama, "sudah lama sekali ini kita tidak bertengkar. Maukah engkau bertengkar denganku sekali ini saja?" Kemudian biarawan kedua menjawab, "Bertengkar? Boleh. Tapi bagaimana kita bertengkar?" kata biarawan kedua. Lalu biarawan pertama berkata, "Bagaimana kalau kita bertengkar mengenai sepotong roti ini?" kata biarawan yang pertama. Kemudian biarawan kedua berkata, "Bagaimana caranya kita bertengkar tentang roti ini?" Lalu tiba-tiba biarawan pertama dengan nada tinggi dia berkata pada biarawan kedua, "Ini roti saya!" Lalu biarawan kedua kaget setengah mati dan berkata, "Ya sudah, ambil saja." Lalu biarawan pertama berkata, "Kita bagi 2 saja ya," katanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud dari cerita tadi adalah Antonio de Melo mau mengatakan bahwa kedamaian yang sudah terpelihara lama sekali itu bisa hancur dengan sebuah pertengkaran untuk hal yang sepele sekalipun gitu. Kita tidak perlu mencari hal yang besar untuk pertengkaran atau sebuah pertengkaran itu terjadi. Hal yang sepele saja bisa membuat kita bertengkar dan hilang ya damai itu dari kehidupan kita. Nah, apa yang menghancurkan kedamaian dari cerita kebijaksanaan tadi? Yang menghancurkan kedamaian adalah saya. Ini milik saya, ini punya saya. Ya. Dengan kata lain, egoisme itulah yang menghancurkan kedamaian. Saya. Di keluarga saya pernah melihat anak-anak saya berebutan boneka. "Ini mainan saya." Adiknya berkata, "Ini punya saya." Lalu mereka bertengkar ya. Saya pernah marahin, bonekanya saya ambil, tidur semuanya. Suatu kali retreat ya, anak-anak diminta untuk memberi pendapat bagaimana orang tuanya, ada enggak kritikan untuk orang tuanya. Lalu anak-anak saya bilang, "Kalau lagi main kami jangan langsung disuruh tidur, Pak, nggak bisa tidur," katanya. Itulah saya. Di gereja juga sama. Pernah ada anggota jemaat, "Ini tempat duduk saya. Dari tahun ke tahun saya duduk di sini, minggir. Di gereja mana bisa ada orang yang beli tempat duduk," kata yang lain ya. "Ini saya mau duduk di sini. Jangan, ini punya saya." Pertengkaran karena saya. Di tempat kerja juga, "Ini punya saya. Ini hak saya." Di jalan, di pasar, saya. Ini punya saya. Itulah yang menyebabkan
pertengkaran muncul karena semuanya saya, punya saya, milik saya, ya, egois. Sehingga kita pada akhirnya membenci satu dengan yang lain gara-gara ini milik saya. Itulah yang Tuhan Yesus ingatkan dalam Injil Yohanes yang kita baca. Kemudian di pasal ke-15 ayat 18 Yesus berkata demikian, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi perintah baru yang Yesus ajarkan kepada kita saat ini itu karena Yesus melihat bahwa dunia itu penuh atau menebar selalu kebencian dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga dimanapun. Dunia itu menyebarkan kebencian. Dan ini memang teologianya Yohanes. Ya, Yohanes atau Injil Yohanes itu selalu melihat dunia itu jelek, jahat. Ya, mempengaruhi kita untuk saling bertengkar dan membenci saya gitu. Nah, oleh sebab itu, sebelum Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kalau dunia membenci kamu, Yesus berkata, memang begitulah dunia. Aku saja dibenci gitu ya. Lebih dahulu aku menerima kebencian dari dunia. Lalu bagaimana kita melawan dan hidup di dunia yang selalu menebarkan kebencian di tengah-tengah kehidupan sehari-hari? Nah, kemudian saudara-saudara yang terkasih, Yesus memberikan perintah baru. Di ayat yang ke-34 pasal 13 kita baca bersama-sama ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sekali lagi ya, kita baca. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan perintah baru ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, lawanlah sikap egois dalam dirimu sendiri itu. Lawanlah kecenderungan kepingin ngomong ini milik saya, lawan itu. Dengan apa? Dengan ingat hidupmu itu bukan mengutamakan ini milik saya, menghadirkan pertengkaran dan menghadirkan kebencian gitu ya. Tetapi kamu itu adalah orang yang dikasih oleh Bapa melalui aku, seperti aku mengasihi kamu. Demikian kamu harus saling mengasihi. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih di antara para murid ini ada standarnya. Standarnya adalah seperti aku telah mengasihi kamu. Standar Yesus apa, Bapak Ibu? Standar Yesus apa dalam hal mengasihi? Standarnya apa? Dalam hal mengasihi, standar Yesus adalah memberikan nyawa. Standar kasih Tuhan Yesus adalah memberikan nyawa. Coba Bapak Ibu baca Yohanes 15 ayat 13 ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Ayat 12 dulu ya. Inilah perintahku, yaitu semua kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa demi sahabat-sahabatnya. Itu standar kasih Tuhan Yesus. Jadi kasihnya itu bukan begini ya, Pak Iwan memberi salam kepada saya dan senyum, ya saya memberi salam dan senyum juga. Bukan. Saya juga harus berinisiatif senyum
kepada Pak Iwan dan memberi salam. Jadi senyum dan salam saya kepada Pak Iwan bukan karena Pak Iwan dari jauh udah senyum sama saya, bukan, tapi niat saya memberi. Itu standar Tuhan Yesus, memberikan nyawa, berarti memberikan hidup kita, memberi apa yang kita miliki ini kepada orang yang ada di sekitar kita. Itulah perintah baru untuk melawan dunia yang penuh kebencian, yang penuh saya, ini milik saya, yang menghadirkan pertengkaran dengan egonya, ini milik saya. Nah, perintah baru untuk saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk keluar dari saya. Yesus mengajak kita untuk keluar dari ego saya. Ini milik saya, dunia ya. Tetapi murid Yesus, ya milikmu. Itu milikmu. Tetapi kamu harus berikan milikmu itu. Bukan ditahan sendiri. Dunia ditahan sendiri. Tetapi kamu memiliki banyak, kamu harus memberi kepada yang lain. Keluar dari saya. Perintah saling mengasihi itu keluar dari egois. Para murid diajak untuk mampu tidak terbiasa cepat bertengkar di antara mereka karena saya, ya, dan tidak mudah saling membenci karena saya ini milik saya. Nah, perintah saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, kita diajak sekali lagi para murid untuk keluar dari ini milik saya, tetapi memberikan apa yang menjadi milik saya kepada yang lain. Begitulah kata Tuhan Yesus, kamu harus melawan dunia yang penuh kebencian itu. Kalau dunia, sekali lagi saya katakan, bilang ini milik saya, kamu harus berkata, saya memiliki sesuatu, tetapi bukan hanya untuk saya, untuk kuberikan kepadamu juga. Itu standar Yesus. Dengan cara seperti itulah kita akan melawan kebencian. Nah, catatan kecil saudara, perintah baru ini nasihat untuk para murid loh, ya, bukan untuk yang lain. Ya, untuk para murid, ya. Dan mengasihi, yang dimaksudkan mengasihi, kamu saling mengasihi itu di antara murid, bukan orang lain, bukan. Ya, ini nasihat eksklusif Yesus kepada para murid. Saya beri contoh begini ya. Di gereja tiba-tiba dua anak saya yang udah besar-besar, yang satu udah kerja, perempuan, yang satu lagi mau lulus kuliah nanti di bulan Juni ya. Itu tiba-tiba satu persatu merangkul saya. Halo Pak, good morning, selamat hari Minggu gitu. Kemudian yang kedua, good morning, selamat hari Minggu, happy Sunday Pak. Dicipiki-cipiki saya ya. Kemudian ada orang tua yang pas sama anaknya di depan yang udah gede juga. Ya, terus bilang gini sama anaknya, kami dengar ya, karena dekat kan antara itu, dibilang gini, tuh lihat tuh, anaknya Pak Sam tuh loh, kalau ketemu orang tuanya itu dirangkul, disun, ini kok dikasih muka cemberut. Ada apa kamu kok cemberut datang-datang ke saya? Nah ini loh contohnya Bapak Ibu. Jadi membiasakan satu budaya baru di kita. Para murid itu suruh membiasakan saling mengasihi di antara mereka, untuk tidak mempertahankan saya, tetapi memberikan apa yang saya punya kepada satu dengan yang lain, supaya dunia lihat model yang benar hidup bersama tuh kayak gini loh, saling mengasihi gitu loh. Supaya dunia itu lihat kamu itu murid-muridku, tidak gampang bertengkar dengan karena ini milik saya, tidak gampang membenci gara-gara ini punya saya. Seperti dunia akan melihat model hidup saling mengasihi itu ternyata lebih damai. Model saling mengasihi itu ternyata
lebih asik kalau kata orang muda ya. Kehidupan saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, memberikan sesuatu yang kita miliki tidak dipertahankan ya. Ini milik saya, tidak seperti itu seperti dunia. Ternyata membuat kita menjadi saudara satu dengan yang lain. Nah seperti itu. Jadi nasihat ini memang eksklusif untuk para murid ya, supaya mereka ngasih contoh pada dunia. Cara melawan kebencian dunia itu ya kita semakin erat saling mengasihi. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang saya mau tanya. Ada bapak ibu yang datang suami istri di sini? Mana suaminya bu? Oh di belakang. Kok nggak duduk sama-sama bu? Nggak lagi ribut kan bu? Ada ya bapak ibu suami istri ya? Oke lah ya, yang masih di rumah atau apa ya, nggak apa-apa. Pertanyaan saya begini, kepada ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu, suami ibu-ibu itu masih menjadi berkat atau sudah menjadi beban? Ya, ibu-ibu, suami ibu itu masih berkat bagi ibu-ibu atau sudah menjadi beban? Tergantung. Ini saya nggak mau ikut campur nih ya. Bu Yeni tolong ya bu ya, diperhatikan ya bu ya. Tergantung. Sekarang pertanyaan yang sama ya, bapak-bapak, istri bapak-bapak semua itu masih berkat atau beban? Dua tahun yang lalu masih berkat Pak Pendeta, sekarang udah beban, cerewet banget, tambah cerewet gitu ya. Ya itu pertanyaan bagi Bapak Ibu, dijawab sendiri ya. Nah sekarang saya mau jawab untuk orang tua. Anak-anak yang sudah sebesar sekarang itu berkat atau beban? Nah dijawab Bapak Ibu semua ya, masing-masing. Anak-anak yang punya orang tua ya, saya nggak tahu nih orang tua anak-anak seperti apa ya, orang muda juga ya, remaja pemuda. Orang tuamu berkat atau beban? Ya. Sekarang pertanyaan kepada majelis jemaat ya. Nih majelis jemaat saya tanya nih, anggota jemaat yang suka ngeritik terus itu beban atau berkat? Gak usah dijawab ya, direnungkan. Direnungkan ya. Kemudian pelayan yang suka minta ganti terus ya, karena ada alasan kondangan lah, arisan lah, acara keluarga lah, apalah, itu berkat atau beban? Dipikir sendiri, dijawab dalam hati ya. Nah saya mau menunjukkan hal begini Bapak Ibu. Kalau dalam pikiran kita, saudara, suami istri di keluarga ya, kakak adik ya, anak-anak itu beban, sebaik apapun mereka, pikiran kita jelek. Benar gak? Beban. Beban. Anak, papa, sini sepatunya aku bukakan, langsung mau minta uang ya. Karena apa? Dibebani anak gitu loh. Jadi pikirannya jelek aja ya. Siapa tahu dia diajarin di sekolah minggu ya, kemudian dia mau membukakan sepatu anaknya, orang tuanya kok orang tuanya bilang mau minta uang ya. Ya, itu beban.
Terus Bapak Ibu dan Saudara, apapun yang kita mau lakukan yang terbaik susah banget. Kepada anak, istri, suami, kepada teman sepelayanan, kepada saudara-saudara yang lain. Kenapa? Karena beban. Buat apa saya ngelakuin sesuatu yang baik buat dia? Gitu loh, yang sederhana pun kita nggak bisa lakukan. Kenapa? Karena udah beban, udah jengkel gitu loh. Nah sebaliknya, kalau anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, juga teman-teman rekan pelayanan di sini, kita pikir sebagai berkat, maka sesusah apapun kita mau nyenengin orang itu, kita usaha sekeras-kerasnya. Benar nggak Bapak Ibu? Sekeras-kerasnya. Suatu hari anak saya menulis surat kepada saya ketika ulang tahun saya ya. Dia bilang gini, "Papa terima kasih. Sekalipun papa nggak pernah cerita sama aku, tapi aku tahu dari mama, papa berjuang betul untuk aku sampai hari ini." Saya langsung meneteskan air mata. Kenapa kita berjuang mati-matian demi anak? Karena berkat. Anak itu berkat. Bapak Ibu ingat waktu masa pacaran dulu? Ingat Pak Iwan waktu masa pacaran dulu? Pak Yadi ingat? Ingat waktu pacaran dulu Pak? Kemarin hujan derasnya minta ampun. Saya naik mobil, masa pacaran naik motor, kehujanan. "Sayang, ini hujan, kamu gak usah jemput deh." "Tenang sayang, aku akan jemput sekalipun ada badai." Kenapa? Berkat itu pacar saya. Saya bela-belain ya. Nah sekarang udah suami istri ya Bu ya, udah bikin jengkel tiap hari. "Pak bisa gak jemput?" "Ah ini gerimis nih, gak usah deh kamu naik Grab aja." Gitu. Beda. Kenapa? Bisa beda ya. Karena beban bisa jadi seperti itu berpikirnya. Nah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan perintah baru di antara kita, di antara keluarga kita, di antara sepelayanan ini, yaitu saling keluar dari aku, keluar dari saya ya. Menuju apa? Menuju kepada sikap memberi sebagai wujud saling mengasihi. Memberi apa? Memberi diri saya. Apa itu waktu saya, apa itu pikiran saya, apa itu harta saya, apa itu talenta saya, apa itu semangat saya, apa itu pelayanan saya, dan lain sebagainya. Kepada anggota keluarga, kepada rekan sepelayanan. Untuk apa kita melakukan itu? Untuk kita melawan dunia yang penuh kebencian dan selalu sukanya itu bertengkar, supaya dunia melihat kita ini adalah murid-murid Kristus. Sekalipun orang yang saya kasihi atau kita kasihi, misalnya anak atau istri, tidak membalas sesuatu yang sama kepada kita, kita jangan menyerah. Karena standarnya adalah kasih Yesus. Mau memberikan nyawa, bukan meminta balasan nyawa, bukan. Mau memberi hidup, bukan minta balasan memberi hidup. Sekalipun orang yang kita kasih itu tidak memberikan atau belum mengasihi seperti Kristus kita berikan itu, kita mau lawan kebencian dengan perintah baru saling mengasihi. Dan bukan hanya melawan kebencian, tetapi pada waktunya orang akan tahu, dunia tahu kita ini murid-muridnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Maria bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptisan kita mengusapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita salah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sana sekarang untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan beberapa doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur diingatkan dan diberi perintah untuk saling mengasihi dengan standar Tuhan memberikan hidup satu dengan yang lain. Kami berharap di tengah keluarga kami mampu Tuhan, sehingga kami dapat memberikan hal yang terbaik bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, sekalipun mereka tidak berdaya untuk memberi yang terbaik dari diri mereka karena halangan-halangan, karena situasi tertentu. Tapi kami terus mampu mewujudkan memberi kasih seperti Kristus sampai sehabis-habisnya. Mampukan kami juga di tengah kehidupan bergereja, jemaat GKI Pemanukan, untuk saling memberi hidup kami, sehingga kami hidup penuh kedamaian dan saling melayani, dan kami bertumbuh bersama dalam Kristus untuk menyampaikan berita bahwa kami adalah murid-murid Kristus yang penuh damai, yang punya pola hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat dan simpatisan yang sedang memiliki pergumulan dalam pelayanan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam keluarga, dalam kehidupan ekonomi mereka. Juga saudara kami yang sakit seperti Bapak Johannes Walanda, seperti Bapak Daniel Siahaan, seperti Ibu Yuliana, Ibu Sundari, anak Yoel, dan Bapak Perlindungan Lumban Batu. Tolonglah mereka semua untuk melewati masa-masa sakitnya dengan perawatan dan pengobatan, semuanya dengan kesabaran dan berserah pada Tuhan, dan Tuhan memulihkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Majelis Jemaat, Badan Pelayanan, dan seluruh program yang sudah dibuat. Kami juga berdoa untuk kerinduan jemaat Tuhan mendapatkan seorang pendeta. Tuhan pimpin bersama dalam pergumulan ini, sehingga mereka, jemaat-Mu, mampu hidup atau membangun kehidupan bersama, dan seorang pendeta yang akan hadir juga kiranya Tuhan mampukan untuk hidup bersama umat-Mu di sini, menjadi saksi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara dan bahkan dunia. Kami ingin sekali ada kedamaian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dan bahkan di dunia. Inilah seluruh doa kami panjatkan kepadamu dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan dari Efesus 1 ayat 11 sampai 12.
Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita iringi pujian. Lihatlah cerahnya fajar pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berkat. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Berkatilah persembahan kami ini sehingga persembahan layak di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk mendukung pelayanan di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah Halik
Haleluya, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.